Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Dan salat pula yang membedakan antara muslim dan kafir. Tapi apakah semua salat kita diterima oleh Allah? Sebelum saya lanjut, tempatkanlah salawat kepada Rasulullah di komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Terima kasih bagi yang like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 tanda Allah menerima salatmu sesuai hadis sahih. Apakah karena kita sudah takbir, ruku, sujud, maka otomatis diterima salat kita? Tidak. Bisa jadi selama ini kita hanya menunaikan gerakan salat, tapi isinya kosong. Tak ada rasa, tak ada tangisan, tak ada getaran iman. Maka penting untuk kita tahu apa saja tanda-tanda bahwa Allah telah menerima salat kita. Berikut ini adalah 6 tanda salat kita diterima Allah berdasarkan hadis sahih dan penjelasan ulama. Dengarkan dan renungkan apakah salat kita sudah punya tanda-tanda ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang pertama adalah salat membuat hati menjadi khusyuk dan takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk artinya hadirnya hati saat menghadap Allah. Orang yang khusyuk tidak terburu-buru, tidak bermain-main, dan tidak memikirkan dunia saat salat. Saat dia takbir, hatinya langsung terhubung dengan Allah. Saat dia sujud, dia merasa sedang berbicara langsung kepada Rabb-Nya. Imam Al-Ghazali berkata, salat yang tanpa khusyuk adalah seperti jasad tanpa ruh. Apakah kita sudah merasa dekat dengan Allah saat salat, atau justru pikiran kita melayang ke dunia? Kalau kita mulai merasa khusyuk, itu tanda awal salat kita diterima Allah. Yang kedua, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu masih ringan melakukan dosa, masih suka menggunjing, menipu, maksiat, dan lisan tidak terjaga, itu petanda ada yang salah dalam salatmu. Karena salat yang diterima akan berpengaruh pada akhlak. Orang yang salatnya diterima akan terasa dari sikapnya. Dia lebih besar, lebih santun, dan tidak mudah marah. Jika kita setelah salat merasa makin mudah menjauhi maksiat, itulah salah satu petanda salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa ringan dan tenang setelah salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, dijadikan penyejuk hatiku di dalam solat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Solat yang diterima akan memberikan ketenangan batin. Setelah selesai solat, hatimu lebih tenang, lebih lapang, dan lebih kuat menghadapi masalah. Kalau kamu merasa setelah solat hatimu damai, meskipun sedang banyak beban di hidup, itu petanda salatmu sedang menghubungkanmu dengan Allah secara langsung. Yang keempat, bertambahnya amal soleh setelah solat. Kata para ulama, tanda amal diterima adalah amal baik berikutnya. Kalau setelah solat kamu menjadi lebih rajin baca Al-Quran, lebih gemar bersedekah, lebih rajin menolong, lebih sering berzikir, maka itulah buah dari salat yang diterima. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika salat tidak terdampak pada amal seseorang, maka ia hanyalah sekedar gerakan, bukan ibadah yang hakiki. Yang kelima,
makin merasa takut jika sholatnya tidak diterima. Allah menceritakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka penuh rasa takut karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya orang yang mencuri, berzina, dan berdosa lalu takut pada Allah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak wahai Aisyah, mereka adalah orang-orang yang sholat, berpuasa, dan bersedekah, namun mereka takut amal mereka tidak diterima Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Jika kalau kamu habis sholat merasa masih takut dan terus berdoa agar Allah terima ibadahmu, itu tanda bahwa hati kamu itu ikhlas. Yang keenam, cinta dan rindu kepada sholat. Kalau kamu mulai merasa kehilangan saat meninggalkan sholat, merasa rindu menunggu waktu sholat berikutnya, dan ingin memperbaiki kualitas sholatmu, maka itu petanda hati kamu sudah dicintai oleh Allah. Orang-orang yang sholatnya diterima akan terus merasa belum cukup. Mereka tidak puas hanya sholat 5 waktu saja. Mereka tambah dengan sholat duha, tahajud, rawatib, witir. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Dan bagi orang yang diterima sholatnya, hidupnya akan selalu diterangi cahaya iman dan petunjuk. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari keenam tanda tadi ada 1, 2, ataupun lebih yang mulai muncul dalam hidup kita. Jika belum, jangan putus asa, karena Allah tidak melihat seberapa sempurna ibadahmu, tapi seberapa besar usaha dan keikhlasanmu untuk memperbaikinya. Mari kita terus memperbaiki niat, memperbaiki khusyuk, menjaga wudhu, memperindah bacaan, dan menjaga sholat tepat waktu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca doa. Ya Allah, terimalah sholat kami. Jadikanlah ia cahaya di hati kami dan jalan menuju ridhamu. Wahai Tuhan, yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, like video ini dan subscribe channel ini, bagikan ke teman-temanmu agar kita semua sama-sama memperbaiki sholat dan sama-sama memperbaiki sholat dalam hidup kita. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.